Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak kita belajar tema F, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa yang di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak kamu akan menjadi seorang pengajar, seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerjaan seni? Selanjutnya, silakan anak-anak lihat pada gambar. Pada gambar di video ini ada contoh seseorang yang cita-citanya menjadi guru. Di sini tugas utama seorang guru yaitu mengajar, mendidik, menilai, melatih, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didiknya. Selanjutnya, aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang, merencanakan, dan mengawasi konstruksi bangunan. Selanjutnya, lihat gambarnya anak-anak ya. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menemukan penyakit, mengobati, dan merawat hewan yang sakit. Selanjutnya, aku seorang perhatikan gambar anak-anak ya. Aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari yaitu melukis, mencari inspirasi mengenai bahan-bahan yang diperlukan saat melukis. Gambar selanjutnya yaitu aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari yaitu menerbangkan pesawat dan membawa dengan aman dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya, tugas anak-anak, tuliskan tentang cita-cita kalian, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kalian miliki sehubungan dengan apa yang menjadi cita-cita kalian tersebut. Contohnya, ingin menjadi polisi, kegiatan utamanya mengabdi kepada negara Republik Indonesia. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Nah, anak-anak, silakan kalian baca puisi tentang cita-citaku. Kalian baca terlebih dahulu anak-anak ya. Teks. Ciri-ciri puisi tersebut yaitu dari kalian sudah baca itu anak-anak, yang pertama ada judul, terdapat bait terdiri dari beberapa kalimat, keteraturan bunyi vokal, dan menggunakan kata-kata indah atau majas. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nanti kita akan bahas ya yang mana bait puisi dan garis puisi. Lihat, perhatikan dari contoh puisi cita-citaku. Pada kalimat
pertama, anganku melayang ke masa depan. Itu dinamakan baris puisi. Pada kalimat kedua juga dinamakan baris puisi. Begitu juga kalimat ketiga dan kalimat keempat. Dari keempat kalimat tersebut atau dari keempat baris puisi tersebut dinamakan jika digabungkan menjadi bait puisi. Berarti anak-anak, bait puisi itu gabungan dari baris-baris puisi. Begitu juga selanjutnya, baris puisi itu biasanya terdiri dari 4 kalimat anak-anak ya. Lihat, kalian bisa perhatikan di video yang lagi kalian tonton. Selanjutnya, kita akan belajar tentang metamorfosis. Nah, di situ kalian bisa lihat anak-anak, di video ini ada gambar kucing, kelinci, dan ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo kita mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dan siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan hewan metamorfosis yang tidak sempurna. Anak-anak ya, di sini berarti ada hewan yang bermetamorfosis sempurna dan hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Nah, anak-anak lihat pada gambar itu anak-anak. Di situ ada gambar kucing. Yang pertama yaitu kucing, anak kucing mengalami metamorfosis menjadi kucing dewasa, dan yang ketiga yaitu sebagai induk kucing. Nah, di situ anak-anak ya sudah Ibu digambar itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Induk kakinya. Selanjutnya metamorfosis ayam. Ayam itu dari telur, terus anak ayam, ayam dewasa, dan induk ayam. Nah, di situ Ibu kasih gambar ya. Tahapan siklus hidup hewan itu sebagai berikut. Perhatikan anak-anak ya. Siklus hewan hidup terletak pada jenisnya, menjalani hidupnya dari zigot janin, bayi remaja, dewasa seperti hewan mamalia atau hewan menyusui. Sedangkan siklus melalui dari telur anak-anak hingga dewasa yaitu hewan yang terdapat pada
aves. Misalnya anak kucing, kucing muda, kucing dewasa, telur, menetas, ayam, dan ayam dewasa.